Halo semuanya, jadi hari ini saya mau buat tutorial untuk ini ya, rangka portal 3 dimensi untuk mata kuliah komputer aplikasi struktur. Jadi sebelum kita menginput datanya di SAP, kita terlebih dahulu harus menyiapkan data-data yang ada. Jadi di sini saya sudah siapkan data dari teman saya dan berikut adalah datanya. Ini adalah bangunan ruko ya. Tinggi bangunan 8 meter, lebar bangunan 9 meter, panjang bangunan ini ke belakang 9 meter, jumlah bentang X. Jadi di sini kita anggap bagian depan untuk bangunan rukonya itu sumbu X. Terserah ya, mau yang depan sumbu Y atau sumbu X sama saja, karena nanti di 3D nya itu kita bisa putar-putar bangunannya. Selanjutnya panjang bentang X, artinya yang di depan ini ya, yang kita anggap X ini adalah bagian yang terlihat di depan bangunan. Itu lebarnya 4,5 atau panjang bentang X 4,5 meter. Lalu yang ke belakang ini 3 ya, jumlah bentangnya 3 dan panjang bangunannya di sini 9. Sudah pasti tiap bentangnya nanti 4 meter. Ukuran kolom berikut ukurannya. Dan berat jenis beton. Kita lihat di sini. Mutu beton 30 MPa dan tebal plat 12 cm. Jadi di sini kita pakai ukuran platnya satu saja. Sebenarnya ukuran plat itu ada dua. Ada untuk tebal plat atap dan juga tebal plat lantai. Biasanya berbeda. Tebal plat atap biasanya 10 cm dan tebal plat lantai biasanya 12 cm. Cuma di sini untuk menyederhanakan saja, saya pakai 12 cm aja untuk semua plat ya. Jadi disamakan saja. Lalu di sini ada perhitungan beban mati. Ada tebal platnya. Lalu berat jenis beton bertulang. Berat jenis aspal ini dihapus. Sebenarnya di sini saya ada data tebal waterproofing di bawah tebal plat ini. Nah, waterproofing itu pakai aspal. Nah, karena saya hapus untuk waterproofingnya, jadi saya hapus juga berat jenis aspal karena tidak akan kehitung nih berat jenis aspalnya. Saya hapus saja. Jadi sini data selanjutnya adalah beban plafon dan penggantung. Ini 17 kg meter persegi, ini saya dapat di Google. Sama untuk MEP atau mechanical, electrical dan plumbing juga saya cari di Google aja. Ini asumsi ya. Cuma nanti bisa dicari aja langsung di lapangan seperti apa. Kita hitung untuk beban mati plat atap ini. Jadi BJ-nya ini 2400 dikali dengan 0,12 atau tebal plat dapatnya sekian. Ini beban plafon dan penggantung saya turunkan saja, dan beban MEP ini saya turunkan saja langsung di sini. $20 ya. Salah ketik tadi. Dan ini adalah hasilnya. Saya coba hitung ulang lagi apakah sudah benar. 288 tambah 17 ditambah 20. Oke. Totalnya segini. Saya ubah jadi ton. Kurang lebih begini hasilnya. Selanjutnya setelah beban mati untuk plat atap, kita hitung beban mati untuk plat lantainya. Kurang lebih sama saja, cuman ada tambahan tebal pasir. Pasti pasangannya adalah berat jenis pasir. Tebal spesi itu karena ada campuran semen dan ini yang lain, air dan yang lainnya pokoknya. Jadi kita pakai berat jenis beton. Berat jenis beton dan beton bertulang ini berbeda ya. Beton bertulang ini yang pakai tulangan dan yang beton ini tidak pakai tulangan. Sama seperti kita harus ya tebal keramik, kita juga harus tahu berat jenis keramiknya berapa gitu. Dan yang ini sumber-sumbernya saya dapat di Google semua ya, bisa dicari.
Beban plafon juga kita tambahkan, beban EWP juga kita tambahkan juga. Selanjutnya ini perhitungannya kurang lebih sama ya. Jadi misalnya beban sendiri plat, ya kita berat jenis beton bertulang dikali tebal platnya. Beban pasir, kita cari berat jenis pasir, kita kali dengan tebalnya. Beban spesi sama, sampai nanti di sini kita hitung, dan ini adalah total beban mati atau dead load dari plat lantai. Selanjutnya beban hidup, ini saya ambil dari SNI. Ini entah saya ngambilnya udah bener apa enggak. Kalau kurang benar mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini saya ambil langsung dari ini ya, SNI saja ya. Lalu beban hujan. Nah, beban hujan ini rumusnya R sama dengan berat jenis air DS ditambah DH. Karena di sini saya pakai satuannya adalah kilogram, jadi saya pakainya ini ya. Karena kalau di SNI itu 0,00 berapa ya gitu. Pokoknya dia pakai satuannya milimeter ya. Karena saya pakai satuannya kilogram, jadi rumusnya seperti ini ya. Nah, berat jenis air 997 kg per meter kubik. Dan di sini DS. DS itu apa? DS adalah ini ya. Saya ngambilnya DS itu dari tingkat curah hujan. Saya ngambil tingkat curah hujan yang menengah sampai yang tinggi, yaitu sekitar 30 mm. 30 mm itu jadikan meter, jadi 0,03 di sini. Jadi kalau bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi di atas plat itu ada pipa primer dan pipa sekunder. Pipa primer itu kalau ada air dia bisa langsung turun. Nah, pipa sekunder ini itu fungsinya jika pipa primer ini tersumbat atau tidak bisa digunakan, mungkin tersumbat oleh kotoran dan atau misalnya juga airnya yang banyak gitu ya. Jadi dia masuknya lewat pipa sekunder. Nah, pipa primer ini yang DS ini itu ketinggian sampai mendekati pipa sekunder tapi tidak masuk ke pipa sekunder, seperti itu. Nah, pipa sekunder, jadi untuk DH ini itu pertambahan kedalaman sampai airnya bisa masuk ke pipa sekunder, itu untuk DH. Jadi udah jelas ya, DS itu ini ya, tinggi dari sini ke sini tapi tidak sampai ke sekundernya. Nah, DH ini pertambahannya untuk masuk ke pipa sekunder. Saya ngambilnya 1 cm aja atau 10 mili atau diubah jadi 0,01 meter. Perhitungannya sekian, saya bulatkan aja jadi 40 kg per meter persegi atau 0,04 ton. Oke, langsung saja saya akan pindah ke SAP untuk masukkan datanya. Di sini kita pakai yang 3D frame. Kita new model seperti biasa. Nah, di sini kita akan ubah satuannya terlebih dahulu. Satuannya yang kita pakai itu ton meter Celsius. Ini terserah dari teman-teman ya, mau pakai kilogram meter Celsius atau yang lain, terserah saja, atau kilonewton juga bisa. Sesuai ya kenyamanan dari masing-masing ini ya, orangnya beda-beda ya. Kita pilih 3D frame. Di sini kita isi dulu karena rukonya. Jadi di sini untuk number of stories. Number of stories ini adalah jumlah lantainya. Jadi karena di rukonya 2 lantai, jadi 2. Story height. Story height ini adalah tinggi tiap lantai. Jadi kalau kita lihat di sini, tinggi bangunan 8 meter. Karena 2 tingkat, jadi satu tingkatnya 4 meter. Selanjutnya number of base. Number of base ini adalah bentang X-nya. Tadi kita sudah tulis ya di sini. Jumlah bentang X-nya 1. Lalu lebar dari bentang X-nya adalah di sini 4,5.
number of base untuk yang Y. Di sini 3 dan panjangnya 4. Ya, 3 dan panjangnya 4. Jadi jumlah bentangnya 3, panjang bentangnya 4. Sorry, di sini untuk panjang bentangnya itu 3 juga. Karena di sini 3 kalau kali 4 jadi 12 meter. Di sini kita 3 kali 3 aja. Ini saya salah. Oke, kita save dulu. Lalu ini 3 kita ubah dulu. Oke, setelah itu kita klik OK. Saya tutup aja ini biar lebih luas aja pandangannya. Selanjutnya kita tambahkan, kalau langkah-langkahnya saya biasanya ubah terlebih dahulu ya untuk pembuatnya. Sebenarnya langkah-langkahnya bebas ya. Assign, join, restrain. Ini kita ubah jadi tumpuan jepit. Lalu di sini kita buat materialnya. Kita define terus material. Saya ulangin, define material. Tadi sesuai dengan data kita pakai ini ya, yang 30 MPa. Kita klik add new material. Kita tulis di sini judulnya FC frame 30 MPa. Di sini concrete karena material type-nya ini adalah beton, ini steel, ini baja. Kita ubah jadi concrete atau beton. Untuk unitnya kita ubah dulu jadi kilonewton meter Celsius. Nah, di sini kita ubah dulu weight per unit volume. Ini adalah berat jenis dari beton bertulang, adalah 24 kilonewton ya. Setelah itu kita ubah lagi jadi newton milimeter Celsius. Nah, nanti dia terubah seperti ini. Modulus elastisitas untuk beton. Ini rumusnya 4700 dikali atau bintang ya, buka kurung, mutu betonnya di sini 30 pangkat 0,5. Nah, nanti kalau kita klik di kolom lain, nanti dia langsung keluar hasilnya. Di sini kita biarkan saja. Kita lanjut di yang paling bawah, ini adalah mutu betonnya. Kita tulis di sini 30. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah tertambah nih untuk mutu betonnya. Selanjutnya kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita buat untuk ini ya, penampangnya. Jadi kita buat balok sama kolomnya, sama kita buat platnya juga untuk ukuran-ukurannya. Kita pilih define section properties, kita pilih frame section. Ini kita buat balok sama kolomnya terlebih dahulu ya. Kita pilih add new property. Steelnya kita ganti jadi concrete karena ini adalah kolom sama balok ya, yang berarti beton ya. Rectangular. Di sini kita namakan, yang pertama kita buat balok dulu ya kalau bisa. Oke. Kita buat balok. Baloknya ini tadi ukurannya berapa? 30 kali 25. Di sini kita namain aja 30 25. Materialnya kita pilih dulu. Jangan lupa yang tadi kita sudah setting. Di sini ukurannya kita bisa isi 0,3 dan 0,25. Oh, terbalik ya. 0,25 0,3. Oke.
Oh, T3 ya, ke arah sana. Oh, maaf. Ini ukuran yang besarnya yang di atas, terus ini. Oke. Terus kita lanjut ke concrete reinforcement. Ini untuk mengatur selimut betonnya. Jadi kita ubah untuk desain type-nya. Karena di sini kita balok yang kita setting, ini desain type-nya dari kolom kita ubah ke beam dulu. Nah, di sini adalah selimut betonnya. Sebenarnya selimut beton itu tergantung dari kondisi letak dari ini ya, kolom sama baloknya. Cuma di sini kita pakai aja 0,04. Kita oke. Terus oke lagi. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk kolom. Caranya sama aja sebenarnya sampai sini. Kolom tadi ukurannya 40-30. Oke. Lalu kita lanjut concrete reinforcement. Desain type-nya kolom atau kolom. Ini adalah selimut betonnya. Kita samakan saja dengan selimut beton dari balok. Untuk jumlah tulangannya saya coba tambahkan untuk arah 3 ini 4 dan arah 2 ini 4 juga. Kita coba oke. Nanti akan seperti ini, dia bertambah. Kalau sudah kita klik OK, kita pilih OK lagi. Kita selanjutnya buat untuk penampang dari platnya di sini ya. Section properties kita tadi kan untuk balok sama kolom itu adalah frame section, untuk plat itu adalah area section. Kita add new section, lalu di sini kita namain aja plat. Untuk tipenya itu thin atau tipis. Materialnya kita samakan saja dengan balok dan beton ya. Balok dan kolom maksud saya. Terus ketebalannya tadi 12 cm jadi 0,12. Oke. Kita oke aja. Lalu kalau sudah kita pilih OK. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan beban-beban apa saja yang ada di sini. Sesuai dengan soal, jadi sebenarnya beban itu ada banyak ya. Ada beban mati, hidup, ada beban angin, hujan, gempa. Ya. Di sini kita pakai 3 saja. Di load pattern untuk menambahkan jenis dari beban-beban apa saja gitu. Oke. Saya ulangin, pilih define, terus kita pilih load pattern. Nanti di situ kita akan tambahkan untuk ini beban-bebannya. Sini define load pattern. Ini kita tulis ini date ya, sudah ada beban mati, yang kurang itu adalah beban hidup, kita tulis di sini, atau live. Di sini tipenya kita ganti live. Lalu kita add new load pattern atau tambahkan. Selanjutnya adalah beban hujan atau rain. Tipe dari beban hujan itu live juga, kita tambahkan saja. Kalau sudah klik OK. Selanjutnya di sini kita buat load combination atau kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan ini itu bisa dicek di Google ya, sebenarnya ada itu kombinasi pembebanan. Di sini yang pertama kita tambahkan untuk kombinasi pembebanan yang ada. Yang pertama itu 1,4D. Maksudnya adalah 1,4
dikali dead load atau beban matinya. Jadi di sini kita pilih dead, scale faktornya itu 1,4, ikut yang di sini. Lalu add. Terus oke. Kita tambahkan lagi untuk beban kombinasinya. Itu yang kedua tuh ada 1,2D ditambah dengan 1,6L ditambah 0,5R. Oke, kita ikut saja sesuai dengan ini. Pertama yang dead dulu itu 1,2, add atau tambahkan. Selanjutnya itu L atau beban hidup life, scale-nya itu 1,6, add. Terus beban hujan itu 0,5, ini di sini 0,5R, maksudnya adalah 0,5 rain, add. Lalu oke. Kita buat sampai saya buat beberapa saja ya. Nah, sebenarnya di sini masih ada ya selanjutnya. Kalau bisa ini, cuman saya tambahkan aja sampai selesai biar jelas. Dead 1,2, add live ini 1, add, terus rain 0,5, add, oke. Tambahkan lagi 1,2D 1,2D ditambah L oke. Terakhir 0,9D D 0,9. Oke. Jadi ini adalah beban-beban kombinasi yang saya tambahkan. Kalau sudah, kita pilih oke. Nah, kita nih sudah atur nih semuanya di sini nih. Kita sudah setting semuanya. Selanjutnya adalah kita ini dulu ya. Kita kelompokkan batang-batang ini jadi yang mana yang kolom, yang mana yang balok ya, seperti itu ya. Jadi kita pilih dulu yang mana yang akan jadi kolom. Saya pilih yang akan jadi kolom. Oke, kalau sudah, kita klik sampai jadi garis putus-putus, kita klik assign, pilih assign, terus kita pilih frame section. Kita pilih kolom yang sudah kita setting sebelumnya, terus pilih oke.
Selanjutnya di sini kita pilih yang akan jadi balok. Caranya sama saja. Ini harus harus jeli. Sebenarnya kita bisa pilih di sini untuk lebih mudah, biar mengurangi kesalahan ya. Cuman nggak apa-apa. Kalau sudah di sini kita pilih yang akan jadi balok, kita pilih assign, frame section, kita pilih balok. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat nih apakah bagaimana tampilannya kalau sudah kita tambahkan. Jadi kita pilih ini, set display, lalu di general kita pilih extrude view, kita pilih OK. Nah, kurang lebih kayak begini untuk tampilannya. Selanjutnya itu kita kembalikan dulu ya, karena kita mau menambahkan bebannya. Selanjutnya adalah kita tambahkan bebannya di platnya. Namun kita buat dulu untuk kita gambar dulu platnya. Caranya kita pilih menu yang ini ya, XY ya. Karena kalau tidak kita pilih view-nya XY, kita nggak bisa lihat, atau maksud saya kita nggak bisa gambar. Di sini menunya tidak tersedia. Nah, nggak bisa diklik. Jadi kita pilih XY. Oke. Nah, ini paling bawah kan. Kita naik satu lantai. Nah, di sini kita gambar pakai yang ini, draw rectangular area element. Kita tutup. Kita ulang dulu. Jadi di sini ketika kita klik ini, sectionnya itu adalah plat. Jadi kalau teman-teman yang pakai platnya dua jenis, itu nanti kita pilih dulu plat yang mana yang akan digambar. Karena di sini satu jenis saja, jadi nggak usah diubah di sini. Kita tutup, gambar. Kita klik sambil tahan. Oke, kita ulang. Gambarnya itu per plat ya, jangan semuanya dari atas ini sampai bawah. Kita buatnya satu-satu. Kita naik lagi. Oke, kita gambar lagi di sini. Nah, ini udah paling atas ya. Kalau sudah, kita klik ini ya, escape aja. Nah, kita kembali ke tampilan 3D. Nanti di tampilan ini kita akan tambahkan bebannya di plat lantai, karena kita sudah gambar nih. Kita tambahkan. Caranya, kalian klik aja di sini sampai nanti ada tanda gini, muncul garis putus-putus. Kenapa saya nggak klik semuanya? Karena beban mati dan beban hidup itu berbeda antara plat lantai sama plat atap. Jadi plat lantai dulu. Setelah pilih assign, area load, lalu uniform cell. Di sini untuk bebannya kita beban mati terlebih dahulu. Kita optionnya kita add atau tambahkan beban. Arahnya ke bawah atau gravity, unitnya pakai ton. Nah, di sini kita lihat untuk beban dari plat lantai. Ini plat atap, ini plat lantai. Nah, DL dari plat lantai. Ini ya, 0,4482 ton.
0,4482. Setelah itu kita pilih OK. Kita klik lagi, kita tambahkan untuk beban hidupnya. Add. Setelah di sini beban hidupnya ini ya, 0,479 ton. Untuk plat lantai 0,479. Oke. Nah, plat lantai ini cuma 2 ya. Jadi kalau kita klik ini, kita cek, klik kanan, lalu pilih load. Ini cuma ada 2 ya harusnya. Sorry, di sini saya ada kesalahan. Di sini harusnya kita ubah dulu tadi. Jadi di sini ada kesalahan, maaf. Harusnya tadi, nah di sini kita Ctrl Z dulu. Jadi beban mati, tadi beban hidup ya. Kita lupa ubah dulu untuk tipe dari bebannya. Assign, area load. Nah di sini kita ubah dulu dari dead ke live. Sorry tadi saya salah. Saya lupa ubah, jadinya beban hidup beban matinya 2 kali gitu. Ada 2, itu salah ya. Kita pilih OK. Nah, sekarang kita cek lagi apakah udah benar. Nah, udah ada beban mati. Ini nilainya, beban hidup, ini nilainya. Oke. Di plat lantai itu hanya ada 2 beban, beban mati dan beban hidup. Dia tidak ada beban hujan karena beban hujan cuma ada di plat atap. Kita tambahkan untuk di plat atap, kita tambahkan sama seperti yang di bawah, hanya saja nilainya beda karena di itu plat atap ya. Kita pilih dead atau beban mati, add, tambahkan. Kita lihat di sini untuk beban mati plat atap. Beban mati plat atap di sini 0,325. 0,325. Oke. Kita tambahkan lagi untuk beban hidup. Assign, area load, uniform cell. Kita ubah untuk load pattern name-nya jadi live. Optionnya add, jangan lupa. Lalu untuk uniform load-nya itu atau bebannya untuk beban hidup dari plat atap. Nah ini beban hidup plat atap 0,096. Jadi perlu di ini ya, perlu di apa ya, perlu kalian teliti bagian unit. Nah ini unit ini penting, jangan sampai kalian masukkan perhitungan kalian yang kilogram, namun unitnya di sini ton. Jadinya bakal ini ya, salah ya perhitungannya. Kalau sudah pilih OK. Nah selanjutnya beban hujan. Tadi beban hujan adalah 40 kg ya. Karena 40 kg di sini karena ton. Ini rain ya, beban hujan. Nah 40 kg itu 0,04 untuk ton ya. Terus kita pilih OK. Kita bisa cek di sini apakah bebannya sudah ditambahkan. Kita klik semuanya bagian atas, kita pilih, terus kita klik kanan, kita pilih load. Nah ini sudah ada 3 ada bebannya, ada dead, live, dan rain. Terus OK. Kita coba cek yang di bawahnya gimana. Kita klik kanan, load. Nah sudah ada juga. Dan selanjutnya sebelum kita run, kita harus meshing dulu. Meshing itu apa? Jadi meshing itu adalah ini ya. Meshing itu adalah memodelkan plat lantai itu ke dalam pias-pias yang kecil. Jadi
Karena ini ya, ini alasannya konvergensi, yaitu penyebaran gayanya. Kita untuk menyebarkan gayanya agar lebih merata gitu. Caranya kita pilih semuanya. Kita pilih semua plat, yang atap maupun plat lantai. Kita pilih ini ya, assign area, lalu automatic area mesh. Kita aktifkan yang ini. Lalu di sini kita penyebarannya berapa per berapa. Biasanya yang saya pakai 10/10 aja. Jadi semakin tinggi kalian bikin, misalnya 50/50 atau 100/100, itu bakal makin ini ya, makin tersebarnya makin merata karena makin kecil-kecil, 100/100 gitu. Tapi nanti kekurangannya tuh waktu di run itu bakal lama banget gitu prosesnya, karena dia menghitung ya, aplikasinya atau softwarenya bakal menghitung. Kalau sudah ini pakai 10/10 aja, terus klik OK. Nah, nanti seperti ini. Kalau sudah, kita bisa langsung run saja di sini. Kita matikan beban modal, lalu run now. Kita tunggu sebentar. Di sini tutorial. Kita save. Oke, kita tutup. Jadi ini adalah hasilnya. Kita bisa start animation. Nanti dia bakal bergerak seperti ini. Jadi setelah run ini seperti biasa, kita bisa mungkin mengecek ini ya, gaya-gayanya seperti di sini. Kita klik sini, terus frame cables. Di sini kita pilih kombinasinya dulu. Kita pilih yang misalnya 1,2 plus 1,6 L ini. Lalu kita misalnya mau nyari momen, misalnya momen 33, terus kita pilih OK. Bakal seperti ini tampilannya. Selanjutnya ini kita coba desain untuk melihat detail penulangan. Caranya kita pilih desain, concrete frame design, lalu start design. Dia menghitung, nanti bakal keluar nilai-nilainya. Ini lebih jelasnya kita coba ubah ke milimeter ya, Newton milimeter Celsius di sini. Nah, ini lebih jelas angkanya. Kita kembalikan aja ke ton meter Celsius, atau kita juga bisa pakai Newton milimeter Celsius. Ini terserah ya. Selanjutnya ini kita ubah atau kita masukkan ke dalam Excel. Caranya pilih display, lalu show table. Nah, di sini kita harus memilih tabel-tabel mana saja yang akan ditampilkan. Di sini ini ya, saya ikuti sesuai job sheet. Itu pilih analyze. Jadi bisa diikutin saja yang mana saja yang diaktifkan. Ikuti saja punya saya.
Oke. Jadi ini adalah tabel yang akan dimunculkan. Usahakan ini ya. Nanti 3 dari 12 tabel dipilih. Jadi hanya 3 yang kita pilih tabelnya. Harus sesuai ya dengan punya saya. Kalau sudah, pilih oke. Nanti bakal muncul ini ya. Nah, kita bisa langsung ekspor saja ke Excel. Klik file, kita ekspor semua tabelnya. Jadi ekspor all table atau ekspor semua tabel ke dalam Excel to Excel. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk job sheet 3D frame ya untuk komputer aplikasi struktur. Saya harap penjelasan saya ini cukup jelas untuk teman-teman semua. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa langsung ditulis di kolom komentar. Saya harap saya bisa menjawabnya. Di sini udah muncul ya. Kita bisa cek. Jadi ini nilai-nilainya. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada job sheet baru, saya mungkin bakal bikin video lagi. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.